Ini kita akan melakukan diskusi presentasi kelompok satu tentang mekanisme pasar dalam Islam dan juga nanti kelompok 2 tentang, eee topik Kebijakan selanjutnya, fiskal. kebijakan fiskal dalam Islam. Untuk kelompok di kelas ini ada berapa kelompok ya? Ada 8 ya. Jadi nanti mohon untuk secara bergantian bisa memberikan feedback berupa pertanyaan atau pendapat tentang presentasi kelompok satu, misalnya untuk kelompok satu, saya harapkan, kelompok 3, 4, 5 bisa memberikan feedback dan untuk presentasi kelompok 2 nanti, kelompok 4, 5, 6, kelompok 6, 7, 8 ya, dan seterusnya bisa memberikan feedback. Sehingga ada keterwakilan pada masing-masing kelompok untuk penilaian, keaktifan, satu kelompok. Baik, untuk itu kita langsung pada diskusi. Presentasi yang pertama, mekanisme pasar dalam Islam, silakan bisa didiskusikan selama 10 menit dan kemudian, sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Saya persilahkan kepada kelompok satu, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung dibuka saja, Pak. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Milzam. waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Islam. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anggia Febriana. Di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Kemudian saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Feni Neviana sebagai presentator kedua, Nasya Fadia Rahma sebagai presentator ketiga, Fajri Febrian Firdaus sebagai presentator keempat, dan yang terakhir ada Ahmad Sofil Karim sebagai presentator kelima. Langsung saja. Next. Mekanisme pasar akan tercermin dalam konsep prinsip syariat Islam berupa nilai-nilai yang secara umum dapat dibedakan dalam dua perspektif, makro dan mikro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan pada aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan pada aspek distribusi, larangan riba, dan ekonomi dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat nyata bagi perekonomian. Hal ini dapat dilihat dengan jelas manfaat sistem ekonomi Islam pada pasar yang ditunjukkan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam saja, namun kepada seluruh umat manusia rahmatan lil alamin. Next. Selanjutnya kita masuk ke bab pengertian. Yang pertama, pengertian pasar konvensional dalam Islam secara umum adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Hadirnya pasar dalam konvensional dalam Islam sangat berperan pada pendistribusian barang atau jasa menjadi kebutuhan konsumen yang nantinya akan mendorong alokasi yang efisien dan optimal. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Feni Neviana. Feni. belum masuk Sepertinya suaranya. belum hadir, Pak. Saya lanjutkan saja. Iya, Dalil Al-Quran tentang mekanisme pasar dalam Islam itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 sampai dengan 30, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan lagu haknya dan aniaya, maka kami kelak akan dimasukkan ke dalam neraka yang demikian itu mudah bagi Allah. Next.
Kemudian ada juga hadis tentang mekanisme pasar dalam Islam, yang artinya sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizki, dan sungguh aku berharap kepadamu Allah, dalam keadaan diri tidak seorang diri kalian menuntut aku karena aku menzalimi jiwa maupun harta. Diriwayatkan oleh 5 kecuali Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bin Malik. Dilihat dalam hadis di atas betapa seolah-olah ingin pasar harus berjalan secara alamiah. Next. Kemudian kita masuk ke perbedaan pasar konvensional dan apa itu pasar Islam. Nah, pasar konvensional itu para pelaku ekonomi tidak diharuskan mengerti tentang riba dan ilmu fikih dagang. Yang kedua, kepuasannya itu berdasarkan kuantitas. Sedangkan Islam, di dalam pasar Islam, pelaku ekonomi diharuskan mengerti mengenai hukum riba dan fikih dagang. Kepuasan pun berdasarkan dengan kualitas. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Nasya Fadia Rahma. Silakan, Nasya. Baik, akan saya lanjutkan pembacaan materinya. Prinsip-prinsip pasar Islam menurut Ibnu Khaldun, syariah, kebebasan, keadilan. Next. Intervensi harga. Reaksi ekonomi Islam ditentukan oleh penyebab naiknya harga. Bila penyebabnya adalah perubahan supply dan demand, tindakan yang diambil adalah market intervention. Namun bila penyebabnya bukan pada perubahan gain dan demand, tindakan yang tepat adalah price intervention dengan tujuan untuk mengembalikan harga keseimbangan. Next. Mekanisme pasar menurut pemikiran tokoh Islam klasik Abu Yusuf. Abu Yusuf menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang atau penjual. Mekanisme pasar menurut pemikiran tokoh Islam. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang penawaran dalam terminologi modern. Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri. Pandangan Islam terhadap distribusi kekayaan dan kemiskinan pada mekanisme pasar dalam Islam. Dalam pandangan Islam, distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan merata dengan memperhatikan kesejahteraan sosial dan kebutuhan masyarakat. Mekanisme pasar dalam Islam dimaksudkan untuk menghasilkan distribusi yang lebih merata dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap yang lemah. Islam mengajarkan untuk memberikan perhatian khusus kepada kaum miskin dan memastikan bahwa mereka juga dapat memperoleh bagian yang adil dari kekayaan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, mekanisme pasar dalam Islam didesain untuk mengatasi kemiskinan dengan memperhatikan retribusi kekayaan dan bantuan kepada yang membutuhkan, serta mempromosikan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama yaitu pembentukan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, pengawasan pasar untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Yang ketiga, penyediaan pendidikan tentang ekonomi Islam kepada masyarakat. Yang keempat, fasilitasi pembangunan lembaga keuangan syariah. Yang kelima, pembangunan ekonomi yang mempromosikan distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya yaitu hisbah. Kata hisbah secara harfiah berarti jumlah, hitungan, atau upah, atau hadiah, pahala. Hisbah menurut pengertian
syarok artinya menyuruh orang atau klien untuk melakukan perbuatan baik yang jelas ia tinggalkan dan mencegah perbuatan munkar yang dikerjakan oleh klien, amar ma'ruf nahi munkar, serta mendamaikan klien yang bermusuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sofil. Baik, terima kasih Mas Fajri. Yang selanjutnya itu ada fungsi dan peran penting hizbah dalam perekonomian. Hizbah disebut juga dengan lembaga otoritas pasar, karena hizbah bukan hanya mengawasi aktivitas pasar, tapi juga berfungsi menyediakan fasilitas, infrastruktur, atau bahkan mengadili pelaku-pelaku pasar yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Hizbah mempunyai peran penting dalam ekonomi, yaitu 1. Standarisasi mutu yang cukup tinggi ketika ada hizbah. 2. Regulasi perdagangan lebih teratur. 3. Terhindarnya ekonomi biaya tinggi dengan regulasi yang teratur. 4. Harga yang terbentuk di masyarakat tidak akan mendolimi masyarakat. 5. Kesejahteraan masyarakat akan lebih merata ketika barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak. Yang terakhir atau yang keenam, kecerdasan masyarakat dalam ekonomi yang berperan di hizbah tidak hanya petugas hizbah saja, namun juga masyarakat umum. Next. Selanjutnya ada hukum riba dalam mekanisme pasar Islam. Dalam mekanisme pasar Islam, riba atau bunga dilarang secara tegas. Ini berarti praktik seperti bunga bank konvensional tidak diperbolehkan. Sebaliknya, sistem keuangan Islam mengalokkan transaksi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan berbagi risiko. Seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, dan murabahah atau jual beli dengan keuntungan tetap. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Next. Nah, ada sebuah studi kasus. Sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di negara dengan mayoritas penduduk muslim ingin mengadakan penawaran saham atau IPO. Untuk mendapatkan modal tambahan, mereka memilih untuk menggunakan sistem musyarakah dalam struktur pembiayaannya. Dalam musyarakah, modal perusahaan berasal dari gabungan modal pemilik dan investor. Pihak-pihak tersebut bacanya bukan musyarakah ya, tapi musyarakah. Oh iya Pak. Dalam musyarakah, modal perusahaan berasal dari gabungan modal pemilik dan investor. Pihak-pihak tersebut berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka. Dalam konteks IPO, perusahaan akan menjual sebagian saham kepada investor, dan keuntungan serta kerugian akan dibagi bersama sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing pihak. Dengan menggunakan mekanisme pasar ini, perusahaan dapat memperoleh modal tambahan untuk pertumbuhan dan ekspansi mereka. Sementara investor dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada kerjasama, transparansi, dan berbagai risiko. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini mencakup larangan riba atau bunga, spekulasi berlebihan, dan penipuan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan distribusi ini kan dapat lingkungan ekonomi yang seimbang dan keadilan
keadilan. Saya kembalikan ke moderator, silakan Mbak Anggi. Baik, selanjutnya sesi Q&A ya, Pak. Diskusi, silakan. Diskusi enggak harus. Silakan. Jadi bukan harus pertanyaan ya, boleh pendapat, boleh berupa sanggahan ya, atau pandangan, terserah ya, bisa pertanyaan, bisa pandangan. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan sanggahan atau pendapat atau bisa juga bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, Mbak Tanya, Wulan Septiani, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana pandangan Islam jika terdapat masalah persaingan dalam mekanisme pasar? Terima kasih. Baik, saya tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Mas Supajar Bayu, silakan. Supajar. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Tolong yang presentasi sama yang bertanya bisa on cam ya. Dari tadi nggak ada yang on cam ini. Bagaimana mekanisme pasar dalam ekonomi Islam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial di dalam masyarakat? Terima kasih. Baik, selanjutnya satu lagi. Halo, tolong yang presentasi bisa on cam dulu. Sama Iya, yang Pak. tanya juga ya. Supajar, Mbak Wulan. Mas Rizky, silakan. Oh iya, Pak. Ya, Mas Rizky bisa on cam dulu, Mas, kalau mau tanya, Mas. Maaf, baru bangun, Pak. Enggak sih, maksudnya belum itu. Nggak apa-apa. Belum mandi, Pak. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan cuma online. Ya, bentar, Pak. Ya, mau tanya apa, Mas Rizky? Silakan. Bagaimana konsep riba mempengaruhi dinamika pasar dalam ekonomi Islam dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen? Udah, Pak. Baik. Ini mungkin moderatornya masih siap-siap dulu on cam ya. Jadi saya menggantikan moderator. Kelompok lain nggak, anggota lainnya nggak bisa bantu untuk menjawab langsung gitu? Atau harus nunggu moderator dulu atau gimana ya? Pak, Baik, saya akan ini menjawab. sepertinya untuk ya Mas Fajri. Tadi pertanyaannya gimana Mas Fajri? Itu saya akan menjawab dari Mas Supajar Bayu Aji. Ya, Nah, itu kan tadi pertanyaannya bagaimana mekanisme pasar dalam ekonomi yang mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial di dalam masyarakat. Nah, itu menurut saya yaitu dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja dalam kerangka yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu cara mekanisme pasar dalam ekonomi Islam mengatasi ketimpangan
ekonomi adalah dengan menekankan konsep distribusi yang adil seperti zakat, infak, dan wakaf yang memperhatikan kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Selain itu, prinsip syariah yang mendorong perdagangan yang jujur dan adil serta larangan riba dan penindasan dalam transaksi ekonomi juga berperan dalam mempromosikan keadilan sosial di dalam masyarakat. Baik. Oh iya, Seperti untuk itu. materinya saya tolong dibagi ya. Materinya belum Oke. dikirim. Oh iya Pak, bentar. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, tentang bagaimana mekanisme pasar mengatasi ketimpangan, yaitu dengan memberikan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini jawaban Mas Fasih kan seperti itu tadi ya, kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana pembagian harus secara berkeadilan melalui wakaf, melalui zakat, sehingga instrumen-instrumen dalam Islam itu yang berkaitan dengan keuangan digunakan pula dalam mengatur mekanisme pasar. Nah, di sini mekanisme pasar dalam Islam dengan pemerintahan itu juga perlu dijelaskan juga, karena Islam mengatur bagaimana sesuatu yang terjadi di pasar itu berjalan dengan sendirinya namun diawasi. Nah, tadi sempat dibahas di slide-slide sebelumnya, yaitu yang membahas tentang Al-Hisbah. Coba slide yang keberapa tadi? Lembaga Al-Hisbah. Tadi dibahas ya, lembaga Al-Hisbah. Nah, ini. Kata hisbah secara harfiah berarti jumlah hitungan atau upah hadiah pahala. Hisbah merupakan pengertian syara, artinya menyuruh orang untuk melakukan perbuatan yang baik, jelas ia tinggalkan, dan mencegah perbuatan mungkar. Pertanyaannya Mas, kira-kira di Indonesia ada nggak lembaga Al-Hisbah ini? Ya kan? Di Indonesia ini ada nggak sih lembaga yang bisa dikatakan sebagai Al-Hisbah? Hisbah ini sebenarnya yang dimaksud adalah pengawas. Benar ya? Yang dimaksud Hisbah di sini adalah pengawas. Nah, siapa yang mengawasi pasar kalau di Indonesia? Nah, mau tahu nggak jawabannya apa? Nggak perlu searching Google dulu, Mas Fajri. OJK. OJK bisa ya. Tapi ingat bahwa ini sistem ekonomi Islam. Ya, Indonesia memang sistemnya dual economic system. OJK memang mengawasi, tapi bukan mengawasi pasar, ya, mengawasi sistem keuangan. Dan juga bukan hanya sistem keuangan Islam saja, tapi yang dimaksud Hisbah itu mengawasi praktik yang ada di pasar supaya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jadi kalau ada praktek-praktek riba, itu dia yang mengingatkan. Ya, OJK kan kalau ada riba ya nggak bisa mengingatkan. Lah, terus siapa yang mengingatkan lembaga di Indonesia? Ada yang mau tahu? Atau ada yang tahu? Nah, seperti itu Pak. BPOM mungkin. BPOM? Siapa Mas? Coba on cam lagi Mas Fajri. Kenapa dimatikan itu? Contohnya seperti apa? Bukan OJK, bukan BPOM ya. Tadi kan dijelaskan ya, prinsip-prinsipnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Ada mudharabah, ada murabahah ya. Mudharabah itu artinya bagi hasil, murabahah itu artinya jual beli. Nah, kalau prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, maka ini diingatkan.
kegiatan ini diawasi oleh lembaga ini. Nah, lembaganya apa namanya? DPS apa bukan, Pak? DPS itu apa? Kayak dewan yang melakukan pengawasan kayak terhadap prinsip syariah itu. Nah iya, DPS itu siapa? Dewan Pengawas Syariah Indonesia itu siapa? Dewan tertinggi, ya. Lembaga tertinggi yang mengawasi. Jawabannya adalah Majelis Ulama MUI. MUI? Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi Oh, di bawah MUI terdapat Dewan Pengawas Syariah, ya DPS, dan juga ada Dewan Syariah Nasional. Nah, itu lembaga-lembaga al-hizbah. Selain itu juga MUI melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan produk-produk di pasar seperti sertifikasi halal dan lain sebagainya, ya. Dan juga sistem keuangannya diatur, diawasi agar sesuai dengan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Perbankan-perbankan syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan dipimpin dan dikelola oleh Dewan Syariah Nasional. Ya, ada yang mau menanggapi lagi? Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Pertanyaan selanjutnya nomor dari Mbak Wulan. Tadi apa ya? Coba diulang Mbak Wulan. Pertanyaannya sambil on cam supaya saya jelas ya. Baik, tadi apa? Mbak Wulan tanya apa? Islam jika terdapat masalah persaingan dalam mekanisme pasar, Pak. Oke. Nah, silakan kelompok 1 kalau ada persaingan dalam Islam itu bagaimana sih? Bagaimana Islam memandang persaingan dalam pasar? Mbak Sofil mau bantu Ya Pak, menjawab? begini Pak. Oh, Ya. Pak Sofil. Mas Sofil. Izin menjawab On cam pertanyaan dari dulu Mbak kalau mau Wulan. jawab, Mas Sofil. Ya Pak, benar Pak. Yang jelas ya, menjawab jangan cuma kelihatan rambutnya aja, Mas Sofil. Malu Pak. Ini presentasi kan harus, yang lain kan harus melihat. Yang namanya presentasi kan bukan umpetan. Ya Pak, ini sudah ya Pak ya? Ya sudah lah, oke. Gimana, Mas Sofil? Baik, menjawab dari pertanyaan Mbak Wulan, Islam memandang persaingan dalam pasar sebagai sesuatu yang diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika dalam Islam. Terima kasih. Prinsip-prinsip etika dalam Islam itu apa? Nah, betul Mas Sofil, persaingan itu boleh ya dalam Islam asal tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan dalam Islam. Coba materinya dicek ya. Di situ apakah ada istilah penipuan yang membahas tentang penipuan, membahas tentang spekulasi, ya, maisir, gharar, dibahaskah di materi? Nah, itu bisa ditampilkan mungkin di slide. Bukan ya, bukan riba ya. Yang mengandung penipuan
Ya riba salah satu termasuk yang dilarang ya. Tapi yang spesifik untuk bersaing itu memang adalah, tentang spekulasi, kemudian penipuan ya. Nggak ada ya tentang maisir, horor gitu ya? Larangan-larangan Iya, kan? Larangan-larangan tidak ada, Pak. dalam, Islam, saat kita, menjalankan kegiatan berbisnis. Baik, jadi mungkin yang dimaksud oleh Mas Sofil itu betul, cuman memang perlu ditambahkan lagi. Ada yang mau menambahkan mungkin? Sebenarnya apa sih koridor etika persaingan dalam Islam itu apa? Ya apakah, bersaing seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam itu persaingan yang seperti apa, Mas? Apakah persaingan coba Mas Sofil, saya mau tanya aja, persaingan yang dimaksud dalam Islam yang boleh itu persaingan yang seperti apa? Persaingan yang jujur atau yang tidak? Halo, Mas Sofil? Wah, sudah hilang ini ya. Jadi, ada lagi anggota lain yang mungkin bisa merespon kalau bersaing dalam koridor ekonomi Islam itu, bohong itu boleh nggak sih? Halo halo, ada yang bisa mendengar saya? Ada, Pak. Persaing persaingan usaha yang dilakukan secara sehat, Pak. Iya, secara sehat itu yang seperti apa? Sehat dalam arti sehat seperti apa itu kan bisa dijelaskan lagi ya. Oke, contohnya lah, contohnya aja Mbak Anggi, atau anggota yang lain, contohnya seperti apa sih? Bersikap benar, amanah, dan jujur, Pak, misalnya. Iya, betul, bersikap jujur, amanah. Nah, contohnya jujur sama amanah itu apa contohnya? Jujur terhadap kualitas barang yang kita jual. Oke, jujur terhadap kualitas barang yang kita jual. Maksudnya apa? Jujur terhadap kualitas barang yang kita jual. Tidak melebih-lebihkan, Pak. Misalnya kita menjual buah itu kita jujur gimana, ini rasanya manis, Oke. atau mungkin sedikit masam. Kita nggak bilang kalau buah itu rasanya manis banget, itu enggak, Pak. Oh gitu, nggak Ya, bilang buah itu manis banget ya. Lah ini dari tadi Mbak Anggia nggak on cam ini? Moderatornya nggak pernah kelihatan ini. Gimana ini? Dari tadi saya tunggu ini. Baik, itu ya contohnya, persaingan itu boleh, cuman perlu saya tambahkan sedikit, ya sudah benar, bahwa bersaing dalam Islam secara jujur, secara amanah, betul, dan menghindari berpura-pura dalam memasarkan barang. Islam melarang untuk kita berpura-pura dalam memasarkan barang. Misalkan menggunakan, eee, menggunakan teman lain untuk teman kita sendiri untuk mengelabui konsumen, ya. Ini hampir sama dengan materi perilaku produsen dalam Islam. Misal di sini ada Mas Fajri, ada Mbak Anggia, ini sebenarnya teman. Itu jualan ya, jualan di pasar. Kemudian Mbak Anggi yang di kios, Mas Fajri yang kemudian pura-pura menjadi pembeli dan menawar harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Padahal itu cuma pura-pura, ya. Mas Fajri bilang, "Ini barang saya beli, ini harganya berapa barangnya?" "Harganya 10.000." Dia bilang, "Kalau begitu saya beli 15.000 karena di tempat lain nggak ada," misalnya gitu. Akhirnya dia beli. Padahal itu cuma pura-pura. Nah, itu salah satu yang tidak diperbolehkan.
Kalau ada yang seperti itu harus ada yang mengingatkan. Yang mengingatkan tadi, ya lembaga Al-Hizbah, ada yang mengawasi. Rasulullah SAW itu juga pada zaman Rasulullah SAW mengawasi pasar. Ya. Para sahabat dan Rasul itu mengawasi pasar, melakukan pengawasan pasar supaya pasar itu tidak terjadi maisir, gharar, ya, dan juga riba, supaya tidak terjadi penipuan, tidak terjadi spekulasi, dan tidak terjadi riba di pasar itu. Karena ketiga hal ini adalah hal yang dilarang, yang bisa mendolimi pembeli atau mendolimi penjualnya sendiri. Dari situ, jika sudah bersih, ya persaingannya bersih, maka terjadi persaingan yang sehat. Maka kalau persaingan yang sehat, maka bisa menjadi dasar untuk melakukan mencapai keadilan dalam perekonomian dan juga mencapai hasil yang maksimal. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Fajar, Mas Rizky. Iya, Pak. Pertanyaannya, bagaimana konsep riba mempengaruhi dinamika pasar dalam ekonomi Islam dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen? Oke, gimana itu jawabannya itu? Baik Pak, izin menjawab dari Mas. Belum boleh menjawab kalau belum on cam ya. Loh, kenapa? Oh, Sebentar. ya, kita kan memang harus bersiap. Ini kan walaupun hari libur kita kan sepakat untuk kuliah online ya. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Robi itu bagaimana sih konsep riba mempengaruhi dinamika pasar dalam ekonomi Islam dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Nah, jadi konsep riba dalam ekonomi Islam itu mengacu pada praktik bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang. Nah, dalam Islam, riba dianggap sebagai hal yang haram atau dilarang. Hal ini mempengaruhi dinamika pasar dengan mendorong praktik keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana pinjaman dan investasi didasarkan pada prinsip bagi hasil atau bagi rugi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah dapat membantu Mas Robi jawabannya? Iya, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini yang jawab buru-buru banget ya. Cepet banget ya. Oke, betul ya, enggak apa-apa. Buru-buru langsung dimatikan itu ya. Pada lari ya. Jadi pertanyaannya Mas Robi ini tentang riba dalam mekanisme pasar, pengaruhnya seperti apa? Memang kita perlu secara spesifik membahas masalah riba dalam satu materi penuh karena jenis-jenis riba itu banyak. Ada riba al-buyu, ada riba duyun, ada riba nasi'ah, dan jenis riba yang lain. Tergantung dari aktivitasnya ya. Kalau misalkan kita barter tapi tidak senilai ya, barangnya tidak setara, itu bisa bisa dikatakan riba. Misal kita barter dengan barang yang tidak senilai, tidak sama nilainya, itu bisa mengandung riba. Misal contoh, HP ditukar dengan barang yang tidak senilai dengan handphone apa misalnya ya. HP ditukar dengan sandal jepit. Nah, sandal jepit biasa. Itu riba. Ya, salah satu jenis riba adalah dari aktivitas barter. Karena dulu pada zaman Rasulullah juga aktivitas barter ini berjalan. Ya. Sehingga ada larangan untuk melakukan barter dengan barang yang tidak senilai harganya. Karena apa? Karena akan merugikan salah satu pihak. Ya.
yang handphone ditukar sandal itu pasti yang handphone akan rugi kan. Karena biasanya handphone lebih mahal dari sandal jepit ya, sandal jepit biasa ya. Oke, nah terus tadi Mbak Feni bilang bunga ya. Bedakan antara bunga dan riba. Ya, kalau riba itu memang sudah jelas haram di Al-Qur'an ya. Nah, pendapat ulama tentang bunga ini masih berbeda pandangan, ada 2 pandangan ya. Ada yang menyatakan bunga itu riba, ada yang menyatakan bunga itu bukan riba. Jelas ya Mbak Feni ya? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jadi tidak selalu kita saya sendiri tidak bisa menyatakan bunga itu riba ya atau bukan. Jadi teman-teman cari referensi sebanyak-banyaknya tentang perbedaan pendapat para ulama di sini. Karena kalau dikatakan bunga itu riba, nyatanya di Indonesia ini prakteknya kan menjadi pondasi ya. Suku bunga Bank Indonesia. Wah, berarti itu Bank Indonesia riba kan kita nggak bisa bilang seperti itu. Jadi ada 2 pendapat ya, ada yang menyatakan bunga itu riba, ada yang tidak. Tapi yang jelas satu, yang dilarang itu ya ribanya itu. Di mana riba merupakan kegiatan yang memberikan nilai tambahan pada suatu barang, objek tanpa adanya kesepakatan dan juga tanpa adanya pertambahan nilai pada suatu objek yang bisa menyebabkan mendolimi salah satu pihak, entah itu pihak yang menjual atau membeli barang. Nah, itu diatur dan menjadi pengawasan juga dalam lembaga aspek. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tadi contohnya saya agak kurang jelas ya, mekanisme pasar di situ ada IPO. Coba saya mau lihat lagi yang contoh kasus. Oke, contoh kasusnya di sini adalah perusahaan teknologi berbasis di negara mayoritas penduduk muslim ingin mengadakan penawaran saham, mendapatkan modal tambahan. Mereka milih untuk menggunakan sistem musyarakah dan struktur pembiayaannya. Musyarakah itu apa sih? Nah, kan belum dijelaskan ya. Berasal dari gabungan pemilik investor, pihak-pihak tersebut berbagi risiko dan keuntungan dengan proporsi kepemilikan mereka. Dalam konteks IPO, perusahaan akan menjual sebagian saham kepada investor. Oke, pada perusahaan yang melakukan IPO, ada yang tahu IPO itu apa? Kelompok 1 IPO apa sih? Singkatan dari apa sih IPO itu? Nggak tahu ya? Itu Pak, inisial public offering atau Iya. penawaran umum perdana saham. Inisial public offering atau penawaran saham perdana pada bursa saham. Apakah sama mekanismenya IPO secara Islam dan secara konvensional? Standar apa yang harus digunakan supaya perusahaan yang IPO ini benar-benar melakukan musyarakah itu standarnya di Indonesia seperti apa? Nah, kita kan perlu melihat ya bahwa syarat-syarat melakukan musyarakah itu apa saja. Kemudian di Indonesia itu mengakomodasi nggak sih musyarakah itu? Mengakomodasi musyarakah nggak sih? Atau pertanyaannya, apakah di Indonesia ada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang sesuai dengan syariah? Ada nggak?
daftar saham yang sesuai dengan atau yang memenuhi standar ekonomi syariah? Ada nggak? Ini saya tanya loh, nggak ada yang jawab. Kelompok 1, ini kan materi Anda sendiri ya. Nggak tahu ya? Halo? Anggi mana Anggi tadi? Oh iya. Tadi saya nunggu on cam, kok sekarang malah hilang. Iya, Pak. Hilang. Itu saya tanya loh Mbak Anggi. Nggak dijawab. Mohon maaf, Pak. Bisa diulang, Pak? Initial public offer di Indonesia itu kan katanya di sini studi kasus Anda itu kan mengenai perusahaan yang akan melakukan public offer ya atau penawaran saham ya. Nah, Ya. di Indonesia itu kan pastinya ada standar saham perusahaan atau emiten yang memenuhi standar-standar syariah. Ada nggak? Kalau ada, contohnya apa?